Kembali di Perempuan Bicara, kita masih membahas soal waspada gagal ginjal misterius yang saat ini masih menjadi perhatian dan saat ini tengah menjadi perhatian publik. Saya tadi sudah mendengar sedikit, kita sudah mendengar sedikit ya dok ya, penjelasan dari Ibu Kuri, ibu dari Ananda Melody yang mengalami gagal ginjal misterius ini. Mungkin apa dok yang mau bisa dianalisa sedikit dari penjelasan Ibu Kuri tadi di segmen awal? Silakan bicara. Selamat malam Ibu Kuri. Selamat malam dok. Ya, saya sebelumnya mengucapkan turut berduka Bu Kuri ya atas meninggalnya Ananda. Semoga Bu Kurinya diberi kesabaran ya. Amin. Atas kejadian ini. Kalau boleh saya bertanya Ibu Kuri, jadi untuk gejala awalnya Ananda ini selain demam apa ada gejala lain yang dialami oleh Ananda Bu Kuri pada awal sakit? Enggak ada, cuma demam saja. Tidak ada, cuma demam saja. Melody tidak diare, tidak pilek, tidak batuk, ya? Tidak, hanya demam saja. Jadi hanya demam saja, kemudian setelah beberapa hari tidak membaik, kemudian dirawat di rumah sakit gitu ya Bu Kuri ya. Iya. Sampai dengan akhirnya perburukan dan meninggal tadi ya. Iya. Tadi sempat saya dengar kan ada bengkak pada tangan Ananda sebelum mengalami perburukan itu sempat ada bengkak. Di tangan ya dok? Di tangan tadi ya kalau nggak salah. Hanya di tangan atau di seluruh tubuh? Tangan dan kaki saja bagian sebelah kiri. Awalnya cukup itu. Nggak lama kemudian saya lihat sudah dua-duanya. Oke. Tapi sudah tadi, semuanya maksudnya seluruh. Oke, silakan. Seluruh tubuh. Iya, jadi memang pada kasus-kasus infeksi ini terkadang memang dapat menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan di seluruh tubuh ya, Mbak Bagus. Jadi kemudian salah satu dampak dari infeksi yang meluas ini tadi juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ ginjal. Ini salah satunya ya. Jadi bisa ditandai dengan penurunan fungsi ginjal ini, kan salah satu fungsi dari ginjal ini adalah membuang cairan berupa urin ya, selain sebagai filtrasi dari zat-zat yang beracun yang harus dibuang, tidak boleh ada di dalam tubuh kita. Ginjal juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan, fungsi utamanya. Jadi jika terjadi penurunan fungsi ginjal, maka cairan tersebut menjadi tidak bisa keluar. Tertahan di tubuh atau kita sebut istilahnya retensi cairan. Nah, ini salah satu tandanya adalah tubuhnya bengkak atau mungkin terjadi penurunan dari komponen albumin di dalam tubuh, yaitu sehingga itu juga dapat menyebabkan pembengkakan pada sel-sel tubuh. Jadi kalau ada pembengkakan hati-hati, jangan salah analisa begitu ya? Belum tentu hanya karena bengkak karena infus aja, bisa jadi juga merupakan tanda awal dari gagal ginjal. Oke, itu masih bisa ditangani sebenarnya pada saat pembengkakan tuh dok sebenarnya? Sebetulnya tadi kalau nggak salah saya dengar dokternya juga sudah berusaha ya cek untuk darah ya? Memeriksakan laboratorium ya untuk Ananda Melody tadi. Mungkin maksudnya adalah untuk mengevaluasi hal-hal lain yang terkait dengan bengkaknya itu. Oke, kalau tertahan tadi, maaf saya awam, kalau tertahan tadi saya mungkin bisa cek ke Ibu Kuri, ada perbedaan berat badan nggak? Ada kenaikan nggak kalau memang tadi tertahan ya cairannya di dalam menurut analisa dokter Wulan tadi? Silakan Ibu Kuri. Ya, di rumah sakit waktu awal awal kami masuk kan sempat ditimbang. Jadi waktu itu Melody 13 kilo. Nah, di rumah sakit rujukan jadi ada selang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mau 4 hari ya itu. Dia ditimbang waktu di rumah sakit rujukan sudah 16,5 kilo. Artinya dia ada pertambahan 3,5 kilo. Wow, oke, 3,5 kilo. Ini 3,5 kilo ya. Artinya apa dok? Silakan. Artinya ini bisa jadi penambahan 3,5 kilo dalam waktu cepat ini mungkinan adalah cairan tubuhnya yang bertambah atau tidak bisa tertahan ya, maksudnya tertahan di dalam tubuhnya, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi dari situ bisa terlihat ada sebenarnya tanda-tanda yang bisa
alamatkan ini sesuatu yang misterius harus dicek gitu ya dok ya? Iya, betul. Oke, oke Ibu Kuri, berarti ketika terjadi sudah di rumah sakit kedua, apa yang terjadi kemudian bisa tiba-tiba drop begitu Ibu Kuri? Silakan. Di rumah sakit kedua itu, jadi pas sampai di sana kan diperiksa semua kayak tes COVID atau darah apa, baru foto, dan hasilnya yang keluar itu urium sama kreatininnya sudah tinggi. Dan memang itu sudah dicoba pakai furosemid waktu di awal sampai tetap tidak keluar urinnya. Oke. Jadi memang dalam kasus ini dok bisa dilihat tidak tertolong itu sesuatu yang misterius atau memang sudah terbaca sebenarnya? Iya, jadi memang untuk kondisi gagal ginjal ini kan penyebabnya banyak sekali ya Mbak Balkis ya. Jadi memang kalau sebetulnya istilah yang paling tepat itu kan awalnya adalah gangguan ginjal akut ya. Jadi suatu penurunan fungsi ginjal yang tiba-tiba ditandai dengan peningkatan urium kreatinin seperti yang disebutkan Ibu Kuri tadi. Kemudian juga terjadi penurunan keluarnya urin. Baik. Nah ini untuk stadiumnya kan macam-macam ya, dari yang ringan sampai yang berat. Jadi kalau sudah stadium yang berat, memang mungkin prognosanya lebih kurang baik ya dibandingkan stadium awal seperti itu. Jadi untuk kondisi gagal ginjal yang sudah end stage atau yang sudah berat, memang prognosanya menjadi lebih berat ya. Jadi untuk tidak tertolong itu menjadi lebih besar kemungkinannya memang. Oke, saya langsung ingin ke Ibu Nadia. Ibu Nadia ini melihat ini baru satu kasus ya dok, ini pasti kan Ibu sudah mendengar banyak sekali tadi 133, betul ya kalau tidak salah 48 sampai 50% angka kematiannya. Oke, analisa dari Kementerian Kesehatan sendiri sejauh ini seperti apa Ibu Nadia mungkin? Iya, jadi kalau mendengarkan tadi yang disampaikan ya bahwa mulai sakitnya itu di Juli ya, kemudian dirawat 6 hari dan di akhir Juli ya almarhum Melody ini ya. Tentunya ini sangat sesuai dengan gambaran yang kita dapatkan secara nasional. Jadi memang sebenarnya tadi kita ketahui bahwa gagal ginjal akut ini sebenarnya kasus yang dilaporkan memang, tapi biasanya hanya 1-2 kasus. Tapi begitu di Agustus kita melihat yang dilaporkan 36 kasus. Kemudian di bulan September itu ada 77 kasus dan saat ini kalau kita lihat angka yang dilaporkan itu sampai dengan 141 kasus di bulan Oktober ini. Nah tentunya sejak ada peningkatan di bulan Agustus yang sangat signifikan dibandingkan bulan Juli, itu kemudian Kementerian Kesehatan bersama IDAI mencoba mencari penyebabnya. Nah makanya kemudian kita melihat bahwa ini berbeda dengan gangguan ginjal atau gagal ginjal yang selama ini, karena tadi kalau kita mendengar ceritanya sangat cepat perjalanan penyakitnya. Tadi juga sempat disampaikan sebelumnya Melody ini baik-baik saja ya, tapi kemudian 1 hari sesudahnya itu tiba-tiba terjadi perburukan. Kemudian kita tidak menemukan juga penyebab tadi Dr. Rulan sudah sampaikan bahwa dokternya berusaha mencari ya, apakah dari demam berdarah ataukah penyakit malaria, tapi kemudian ini tidak ditemukan. Nah oleh karena itu memang sejak Agustus kita melakukan berbagai upaya untuk menemukannya seperti itu. Jadi Dokter Nadia tadi dari cerita Ibu Kuri, artinya 19 Juli masuk, 19 Juli sakit, 26 Juli masuk rumah sakit, 31 Juli sudah tidak tertolong. Artinya cuma ada window atau ruang waktu itu 12 hari untuk menyelamatkan Melody. Ini cepat sekali dok. Ya betul, ini yang makanya kemudian disebut sebagai gangguan ginjal akut tiba-tiba tanpa ada penyebab, karena biasanya gangguan ginjal itu ada penyebab ya dok ya sebelumnya, kemudian progresif karena tadinya anaknya baik-baik tapi kemudian sering mengantuk, mungkin tanda penurunan kesadaran mungkin ya dok ya, mungkin nanti Dr. Rulan, dan juga akhirnya membutuhkan mungkin hemodialisa atau cuci darah yang akhirnya membutuhkan perawatan ICU dalam hal ini. Nah ini yang mengapa kemudian kita melihat bahwa memang di awal-awal itu kita bahas bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia, gejalanya itu bisa antara 3 sampai dengan 14 hari. Oke,
3-14 hari, tapi bagi Kemenkes ini terhitung cepat ya dok? Betul sekali. Masa sakitnya ini? Betul. Oke, jadi kita perlu sangat waspada soal ini. Ya, itu makanya kemudian kita melakukan banyak hal ya, termasuk kemarin kita secara konservatif, antisipatif, kita meminta ya untuk tidak menggunakan juga, kalau tadi ceritanya Ibunda Melody itu kan menggunakan sirup paracetamol dan sebagainya. Jadi memang kita sudah melakukan banyak hal ya, mulai dari pemeriksaan bakteri, virus, ataupun kemungkinan hubungannya dengan COVID, tapi itu sudah disimpulkan tidak ada hubungannya dengan bakteri gitu ya, seperti itu, iya, termasuk dengan ya. COVID. Nah, kemudian kita mencoba mencari ya dengan dukungan WHO, apakah ada kasus-kasus serupa di negara lain. Salah satunya Gambia yang kemudian mengatakan bahwa mereka sudah membuktikan adanya zat toksik yang berkaitan dengan gejala yang serupa ini. Nah, oleh karena itu kemudian kita melakukan pemeriksaan selain pemeriksaan bakteri, panel virus, ini kita melakukan pemeriksaan toksikologi tadi. Saya masih ingin lebih jauh ke Dokter Nadia dan juga ke Dokter Wulan. Kenapa? Karena kami masih berspekulasi kan di masyarakat, dok. Apakah ini gagal ginjal misteriusnya yang mohon maaf sangat mematikan, atau penanganan dengan obat yang mengandung misalnya ya komposisi yang tidak aman, yang kemudian menjadikan perburukan tadi dalam kasus Melody misalnya. Kita juga buka telepon interaktif kepada pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami hal serupa juga, sedang berjuang juga begitu ya, ataupun sedang bingung juga seperti apa jika ingin mencari alternatif obat untuk anak balita khususnya, karena tadi Melody kasusnya 2 tahun 7 bulan usianya. Line telepon ini 021 527 0717, bisa Anda lihat di layar, sekali lagi 021 527 0717 untuk langsung berbincang dengan kami. Kami akan kembali sesaat lagi di Perempuan Bicara.